Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Simak video ini baik-baik ya. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan mempelajari tentang manfaat gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab warga masyarakat. Nah, dari gambar yang ada di video ini adalah contoh dari salah satu bentuk gotong royong. Nah, gotong royong sendiri adalah bekerja sama, ya. Artinya bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Untuk manfaat gotong royong, di sini ada beberapa manfaat dari gotong royong. Yang pertama adalah membuat pekerjaan itu menjadi cepat selesai. Nah, kenapa kok lebih cepat selesai? Karena tidak dikerjakan sendiri, dikerjakan secara bergotong royong bersama-sama, ya. Kemudian yang kedua, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga. Nah, dengan adanya kerjasama tadi bisa menumbuhkan rasa persatuan kesatuan. Jadi antar warga itu tidak ada perselisihan. Kemudian yang ketiga adalah memupuk solidaritas dan semangat kebersamaan antar warga. Nah, karena tadi saling tolong menolong, jadi untuk bersama-sama itu jadi lebih semangat dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian yang terakhir di sini adalah menciptakan hubungan yang harmonis antar warga. Jadi memperkecil rasa perselisihan karena di sini kita akan bekerja sama, saling bergotong royong. Maka dari itu menciptakan hubungan yang sangat harmonis antar warga. Jadi mencegah adanya perselisihan antar warga, mencegah perkelahian. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan belajar interaksi sosial. Nah, seringkali kita mengulas pembelajaran ini ya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Nah, di sini Ustazah akan menjabarkan kembali berdasarkan faktor-faktornya, yaitu interaksi sosial bidang sosial budaya, interaksi sosial bidang pendidikan, dan ada interaksi sosial bidang ekonomi. Nah, interaksi sosial bidang budaya di sini adalah interaksi yang menjabarkan tentang kebudayaan ya. Kebudayaan bangsa Indonesia itu sangat banyak sekali. Jadi, yang kedua adalah bidang pendidikan, misalnya ada di lingkungan sekolah antara guru dengan murid. Seperti pembelajaran pada PB4 itu ya. Kemudian bidang ekonomi, misalnya interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, anak-anak, ini adalah interaksi di bidang ekonomi. Nah, di gambar yang ada di video ini adalah contoh dari interaksi bidang ekonomi, yaitu adanya transaksi ya antara penjual dan pembeli. Nah, di sini ada pedagang buah yang merupakan contoh dari interaksi dalam bidang ekonomi. Selain transaksi kebutuhan barang, ada juga transaksi kebutuhan jasa ya, yang juga termasuk ke dalam interaksi ekonomi. Misalnya tukang cukur rambut, tukang potong rambut ya dengan pelanggannya. Kemudian ada tukang laundry, seperti itu ya. Kemudian, nah, anak-anak, di sini adalah transaksi jual beli itu kan terjadi di pasar. Nah, pasar ini merupakan salah satu tempat terjadinya interaksi di bidang ekonomi. Seperti itu ya. Kalau interaksi bidang pendidikan itu tempatnya ada di sekolah. Kalau kebudayaan, budaya sosial, nah ada di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya kita akan belajar hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai
warga masyarakat. Kita juga sering belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, di sini ada sebuah gambar ya. Jadi di sini setiap warga masyarakat memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Nah, misalnya ya di sini ya, dalam gambar ini adalah mengemukakan pendapat. Nah, ini adalah salah satu contoh dari hak, sesuatu yang kita dapatkan. Nah, kemudian dari gambar ini, gambar gotong royong atau kerja bakti ini ya, di sini adalah gambar kerja bakti bersama-sama atau gotong royong. Nah, adalah salah satu contoh dari kewajiban, sesuatu yang wajib kita lakukan sebagai warga masyarakat. Kemudian ada contoh dari gambar membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini ada gambar anak laki-laki yang membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini adalah contoh dari tanggung jawab. Ya, setiap orang itu wajib memiliki rasa tanggung jawab. Nah, tanggung jawab pada diri sendiri, ya. Karena anak-anak, tanggung jawab itu harus dimulai pada hal-hal kecil yang ada di dalam diri kita. Ya, contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya ini, ya. Karena tanggung jawab itu nantinya akan dibawa sampai kita dewasa, sampai kita tua, ya, sampai kita di tempat kerja seperti itu, ya. Karena sesuatu hal yang kita perbuat ya, nantinya pasti akan ada pertanggungjawaban. Makanya tanggung jawab itu sangat penting dalam kehidupan. Alhamdulillah. Nah, anak-anak mudah kan pembelajaran hari ini? Nah, kalau masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan, bisa langsung japri Ustadz Ustadzah guru tematik masing-masing kelas ya. Oke, sebelum Ustadzah akhiri, Ustadzah ingin berpesan, don't forget study hard, don't forget play on time, don't forget obey your parents, don't forget reading of Holy Quran,